Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? May you stay be healthy and enthusiastic for learning English. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi mengenai simple present tense, ya. Simple present tense ini artinya definisinya adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian atau pekerjaan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat ini, atau kejadian tersebut terus berulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan, ya, atau kebiasaan pekerjaan yang sering dilakukan, ya. Nah, tenses ini yang merupakan tenses yang paling sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Baik, langsung saja. Ini ada rumusnya. Bagaimana cara membuat simple present tense? Ya, di sini ada 3. Apabila kita membuat kalimat afirmatif atau positif, ini rumusnya I, you, we, they ditambah verb one. Jadi apabila subjeknya I, saya, you, kamu, we, kita, they, atau mereka, maka langsung ditambahkan verb one. Contoh di sini, I play football, you play football, we. Nah, ini di sini subjeknya we, ya. Kemudian langsung tambahkan verb one, play. Kalau football itu termasuk sebagai objeknya, ya. They play football. Nah, terus bagaimana kalau subjeknya she, he, dan it, ya? Maka ditambahkan verb one, kemudian verb one tersebut ditambahkan s atau is, ya, atau bisa juga ies. Contoh, he plays. Nah, ini huruf s-nya itu tambahan, ya, huruf s-nya tambahan. Awalnya play. Karena di sini subjeknya he, ya, yang artinya dia laki-laki, maka tambahkan akhiran s setelah play. He plays football, ya. She plays football. It plays football. Nah, begitu. Itu cara membuat kalimat afirmatif atau kalimat positif. I play football. Saya bermain sepak bola. Ya, you play football, kamu bermain sepak bola. Kemudian langsung sini, he plays football, dia laki-laki bermain sepak bola. Nah, seperti itu contoh-contoh membuat kalimat positif. Lanjut sekarang negatif. Ya, negatifnya di sini setelah subjek, apabila subjeknya I, you, we, they, maka ditambahkan don't, ya. Tambahkan don't. Kemudian setelah don't tambahkan verb one. Contoh, I don't play football. Saya don't, tidak, play, bermain football, sepak bola. Nah, kalau tadi afirmatifnya I play football, saya bermain sepak bola. Sekarang negatif berarti tidak dilakukan. I don't play football, saya tidak bermain sepak bola. Cukup tambahkan don't sesudah subjeknya, ya, atau sebelum verb. Bagaimana kalau subjeknya he, she, it? Nah, apabila subjeknya he, she, it, nah di sini he doesn't play football. Dia laki-laki tidak bermain sepak bola. Setelah subjek ditambahkan doesn't atau does not, ya, bisa does not. Kemudian langsung tambahkan verb one. She doesn't play football. It doesn't play football. Jadi artinya he doesn't play football. Dia laki-laki tidak bermain sepak bola. Begitu. Nah, satu lagi, question. Nah, question ini adalah kalimat tanya. Question ini adalah kalimat tanya. Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Di dalam simple present tense ditambahkan do atau does sebelum subjek. Nah, seperti ini. Do tambahkan I, you, we, they, ya. Jadi apabila subjeknya I, you, we, they, tambahkan do sebelum subjek. Kemudian setelah subjek tambahkan verb one. Contoh, do I play football? Artinya, apakah saya bermain sepak bola?
gitu ya. Do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Kemudian apabila subjek he, she, it, tambahkan does. Does he play football? Apakah dia bermain sepak bola? Does she play football? Apakah dia perempuan bermain sepak bola? Dan does it play football? Apakah dia untuk laki-laki? Untuk hewan ya, untuk hewan bermain sepak bola. Nah, begitu. Nah, itu rumusnya ya. Jadi apabila afirmatif I, you, we, they tambahkan langsung verb one tanpa ada s, akhiran s dan es. Apabila subjeknya he, she, it, setelah subjek tambahkan verb one, kemudian verb tersebut tambahkan akhiran s, is atau iis. Nah, sekarang kok ini ada s, is, iis untuk apa? Nah, baik, lanjut ke sini. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, baik. Pada dasarnya tambahkan saja s ya setelah verb itu apabila subjeknya she, he, it. Nah, di sini bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga she, he, it yang setelah verbnya tambahkan akhiran s, is atau ies. Tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Yang pertama nih, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, or x, or z, or es. Nah, ini apabila akhirannya huruf o tambahkan es ya, seperti go menjadi goes. Ini apabila akhiran hurufnya ch ya, h jadi catch, maka tambahkan es, catch. Apabila akhirannya sh ya, maka tambahkan es, washes, keys, kisses, boxes, fixes. Nah, gitu. Jadi untuk kata kerja yang akhirannya o, ch, sh, x, z dan ditambahkan akhiran is. Kemudian untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan y, dihilangkan y-nya dan tambahkan i, es ya, es. Seperti contoh carry. Nah, maka menjadi carries, study. Y-nya dihilangkan ya. Tambahkan ies jadi studies, worry. Y-nya hilangkan, tambahkan ies jadi worries, marry. Y-nya hilangkan, tambahkan ie jadi marries. Nah, begitu. Itu yang ditambahkan akhiran i, e dan s. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal y cukup tambahkan s. Nah, ini kalau akhiran vokalnya y, play. Nah, itu dibacanya y kan, play. Maka tambahkan s saja. Ya, plays. Say. Nah, itu pengucapannya y. Tetap tambahkan s saja, says. Enjoy. Tambahkan akhiran s, enjoys. Nah, begitu ya. Jadi kalau ini carry itu kan y-nya dibaca i, maka tambahkan is. Study, worry, marry. Bedanya gitu. Kalau ini play, say, enjoy itu vokalnya y, maka tambahkan huruf s saja. Gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk latihannya di sini di LKS halaman 9 kalian buka ya. Answerment, change the sentence into positive, negative, or interrogative. Rubahlah kalimat ini yang di bawah nomor 1 sampai nomor 10 ke dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya nomor 1 nih, nanti Bapak akan spelling aja ya. Di sini Bapak akan bacakan tanpa ditulis. Number 1. Di sini kalimat positif yang ditulisnya. Contohnya ya. Ranti learns 4 language. Ranti learns 4 language. Nah, ini kalimat positif. Rubah ke dalam kalimat negatif. Ya, jadi Ranti itu sama dengan si ya, dia perempuan. Ranti doesn't learn 4 language. Nah, gitu. Kemudian rubah ke dalam kalimat positif. Does Ranti learns 4 language? Nah, gitu ya. Nah, ini nomor 1 yang negatifnya kalian isi jadi Ranti doesn't learns 4 language. Nah, pakai doesn't setelah subjek. Kemudian yang interrogatifnya does Ranti learns 4 language? Gitu. Jadi does pakai does ya. Karena di sini subjeknya adalah Ranti sama dengan orang dia perempuan. Baik, silakan kerjakan nomor 2 3 sampai 10.
di buku LKS yang sudah ada, yang belum silakan di buku tulis. Sekian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.